Banyak banget dari kalian untuk gua nge-review kursi murah yang dijual online, yang gak ada mereknya itu. Dan gua kemarin sempat cari-cari yang murah dan unik, terus gua tanya ke kalian di Instagram, bikin polling, dan akhirnya dapatlah kursi yang lagi gue dudukin ini. Harganya murah, gua nggak bisa protes banyak juga soal kursinya, jadi daripada gua ngedumel, mending gua tetap review dan kasih juga solusi untuk kalian atau tips biar kursinya itu lebih enak lagi. Jadi kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, ini kursi paling simpel yang pernah gua rakit. Pas datang juga ini ukurannya ternyata kecil banget gitu, ukuran saset ternyata ya, kunti bogel. Kunti bogel, Mamang! Kita tinggal sambungin aja jok sama sandaran via armrestnya dia. Mekanik udah gini doang, nggak ada rocking atau reclining system juga. Pasang roda kerangka, hidrolik, dan udah sambungin bagian atas sama bagian bawah tadi. Secara look jujur menurut gue ini kursi bagus banget ya. Dari kombinasi warna krem sama putih ini gue suka banget. Masuk ke setup gue juga. Jadi ya secara penampilan sebelum kita cobain sih ini bener-bener agak kegocek gue. Sayang ya ketika kita dudukin kursi ini tuh rasanya kaku banget. Tapi gue bisa pahamin dengan harga dia cuma 400.000, dan kalau misalnya kalian itu upgrade dari kursi bakso ya, kursi plastik estetik gitu ya, dan kalian pengen pindah ke kursi ini, menurut gue itu jadi opsi yang tepat juga. Karena harganya cuma nambah 400.000 aja, kalian udah bisa dapetin kursi yang empuk-empuk. Cuma tetap banyak kekurangannya lah di kursi ini. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, gue lebih saranin untuk kalian mungkin bisa beli kursi di harga 900.000. Kayak Fantech punya itu udah enak juga, OCA 258. Tapi kalau misalnya budget kalian itu mentok banget ya, bisa lah diakal-akalin kursi ini tuh jadi lebih enak dipakai. Jujur pas gue pengen beli ini kursi, gue kan lihat visualnya di Tokopedia gue beli ya. Itu bener-bener kayak kesannya nih kursi nyaman banget, terus kayaknya besar gitu kan. Tapi ternyata pas dateng kecil banget. Bahkan sandarannya pun nggak sampai kepala gitu. Gue kira itu sampai headrest loh. Ternyata enggak, untuk tinggi gue di 170 cm, ini cuma sampai segini doang. Sebetulnya untuk headrest sih gue nggak terlalu masalah ya. Gue tuh masalah banget sama kursinya di ketinggian kursinya sih, sama posisi armrestnya dia. Kalau kalian lihat di kursinya itu kayak ada cuttingan-cuttingan atau foam tambahan gitu ya di jok sama sandarannya, yang bikin emang kesannya lebih empuk. Tapi pas awal gue pakai kursi ini agak aneh ya. Terutama untuk di bagian depan ini kayak aneh banget gitu loh. Soalnya di bagian bawah paha kita jadi rasanya ada batas-batas yang kurang nyaman lah. Beda dengan kursi ergonomik, kursi office yang rata joknya, ya gue sih lebih nyaman rata aja. Untuk bahan luarnya ini jujur kena kulit sih sebetulnya nyaman-nyaman aja ya. Sedikit agak kasar memang, tapi masih oke lah. Untuk kita duduk lama-lama di sini, gue pakai celana pendek terus juga gue masih oke, masih nggak ada masalah. Tapi gue tuh ada masalah sama di bagian armrestnya dia sih. Ini tuh kalian bisa lihat armrestnya dia ada empuk-empukannya. Di dalamnya itu ada sedikit foam ya, tapi nggak tebel, dan itu kayak ada karton atau apa papan gitu ya di dalamnya. Di luarnya dikasih lapisan fabric yang harusnya sih ini sama lapisannya dengan lapisan yang dipakai di jok sama sandaran. Tapi ini gue ngerasa lebih kasar aja gitu kena kulit, dan beneran bikin nggak nyaman di bagian sikut kita. Jadi gue sih jujur nggak suka sama armrestnya dia. Dan model armrest dinaikin kayak gini tuh esensinya apa gue nggak ngerti. Jadi gue heran banget sama kursi yang armrestnya bisa diginiin. Dan secara posisi memang armrestnya tuh pendek ya. Untuk gue tingginya di 70 cm ya, karena dia nggak bisa di-adjust atas bawah si armrestnya. Jadi ini tuh kurang kena sikut gue ketika gue duduk tegak. Jadi gue harus kayak gini loh posisinya, biar tangan gue tuh bisa resting di armrestnya. Dan ini juga bikin kalau gue kerja di meja 70 cm ya armrestnya jadi kurang tinggi, otomatis tangan gue jadi nggak bisa sejajar sama meja. Ditambah lagi dia punya hidrolik juga pendek, jadi ini maksimalnya aja itu masih di bawah meja 70 cm. Jadi dengan kondisi kayak gini gue harus beradaptasi sama kursinya, dan gue menemukan beberapa solusi. Yang pertama itu kita bisa manfaatin bantal yang kita dapat di paket pembeliannya. Jadi gue sering banget pakai bantal bawahnya dia untuk cover gue punya sikut ya di bagian armrestnya. Ini bikin tangan kita jadi lebih tinggi, jadi bisa sejajar sama meja 70 cm dengan setup kursi ini paling hidrolik tertinggi ya. Tapi ya cuman satu gitu, yang kanan ini agak nggak ada. Tapi seenggaknya ini bisa ke cover lah sama bantalnya dia. Solusi kedua, gue sih sejujur nggak sengaja ya nemu barang ini. Jadi tiba-tiba ini tuh lewat di
iklannya lewat di Instagram atau Tokped gue gitu. Pokoknya lewat di iklan, terus gue kepo sama barangnya ini apaan, kayak bantal doang gitu, tapi ternyata ini kepake banget. Jadi fungsinya itu untuk kayak gini, ditaruh di atas paha kita dan tangan kita bisa resting di sini. Jadi ini sebetulnya untuk pakai gamepad gitu ya. Jadi ini gamepad ditaruh kayak gini, ini enak banget posisi duduk, terus kita bisa main di PC kita dengan posisi duduk kayak gini. Jadi dia tuh bisa nge-support tangan kita resting di atas paha kayak gini ya. Jadi ini fungsinya kayak gini, dan ketika gua pakai untuk kerja, ini untuk ngetik super nyaman banget, ngetik lama. Gue bisa pakai bantal ini terus-terusan. Nah, bahkan gue pakai ini nggak cuma untuk di kursi murah gue doang ya, tapi gue duduk di Obis Ergo Chair Pro ini juga kepakai banget. Hal yang mungkin gue notice kenapa ini bantal itu nyaman banget, pertama dari bentuknya dia ya, ini kayak stick PS memang kalau diperhatiin, dan itu benar-benar kayak bagian perut kita di sini, terus ini untuk nge-support lengan kita. Jadi posisinya benar-benar kayak gini, ini jadi relax banget. Dia tuh bisa ngisi gap antara jarak tangan kita ke paha ya. Dan dia punya bahan itu ini enak banget, luarnya fabric, terus kayak apa ya, kayak selimut ya gue bisa bilang. Bahan-bahan selimut sama, ini atas sama bawahnya sama, dan untuk sampingnya ini di cover pakai bahan yang kayak mesh dan ada ketebalannya juga gitu. Jadi ini aja udah empuk, terus di dalamnya juga dia pakein lagi foam yang secara density ini udah pas banget. Ya, jadi ini sebenarnya ya bantal aja, tapi bantalnya fungsinya itu untuk ngedukung postur dan posisi duduk kita. Nggak cuma ini doang yang lagi gua pakai, tapi ada satu bantal lagi yang kita taruhnya di kaki. Ini sorry gue naikin ya. Jadi sebenarnya ini footrest aja, footrest, tapi bedanya sama footrest kebanyakan biasanya footrest itu pakai plastik dan bisa dinaik turunin gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Ini bener-bener kayak bantal juga. Sama sih, ini bahannya kayak yang di bagian luarnya si bantal pinggang tadi. Ini tapi bedanya semuanya tuh dibungkus kayak gini, yang bikin dia tuh jadi lebih empuk luarnya, dan dia tuh teksturnya ini bikin kayak anti slip gitu. Jadi kaki kita kalau ditaruh tuh ini lebih enak juga, nggak licin. Dan untuk di kaki gue yang ukurannya 4443 ini juga nggak kekecilan, jadi nyaman. Dan di bawahnya tuh dia ada anti slip, jadi ini tuh nggak gerak-gerak. Dan ini sarungnya by the way bisa dibuka, jadi kita bisa cuci gitu deh. Ini jadi solusi untuk pesan gue di setiap gue nge-review kursi. Jangan sampai kaki kita itu gantung atau nggak nyentuh, nggak napak ke lantai, karena itu akan bikin pegel, yang bikin ada pressure di belakang dengkul ya, atau di belakang paha kita karena kaki kita ngatung. Nah, biar nggak ngatung, pakai si footrest kayak gini. Sebetulnya footrest jenis apapun ya bisa ya, tapi gue pilih footrest yang ini tuh kayak lebih nyaman aja gitu, lebih enak di kaki. Gue ada 2 ya, tapi kemarin satu dipalak sama cewek gue, dibawa ke Singapura, jadi ya tinggal 1 gitu. Mungkin gue akan beli lagi sih. Ya, sorry gue interupsi untuk videonya. Tadi gue bilang emang gue tuh nambah 1 lagi untuk footrest karena punya gue pribadi dibawa sama cewek gue, jadi gue rebutan sama Nino, jadi gue tambahin 1. Dan gak tau kenapa kayaknya Snook itu notice Tech Manis gitu ya, dan mereka tuh DM kita dan pengen ngajak kita sama untuk collab, bagi-bagi. Total ada 10 hadiah ya. Jadi ada giveaway dari Snook. Ini thank you banget Snook udah mau bagi-bagi ke subscriber Tech Manis. Jadi kalian tuh ada kesempatan untuk menangin hadiahnya. Ada 5 untuk armrest dan ada 5 untuk footrest juga. Dan mereka tuh juga ternyata punya produk ini ya, wrist pad. Jadi ini untuk mencegah tangan kita dari cedera carpal tunnel syndrome kalau kita lagi pakai mouse. Biasanya kita pakai mouse itu geraknya kayak gini ya, dan ini mencegah kita untuk menggerakkan tangan seperti itu. Jadi harus semuanya gitu, satu lengan kita gerakin, jadi mengunci bagian pergelangan tangan kita. Untuk detail giveaway nanti gue akan taruh di Instagram ya, dan kalian harus stay tune terus aja gimana nanti skemanya kayak apa dan berapa kali giveaway-nya. Kayak 10 tuh banyak banget, mungkin akan dibagi juga 2 kali ya maybe. Gue juga akan giveaway kursi yang lagi kita bahas di video kali ini juga. Jadi total ada 11 ya, mungkin akan di giveaway, tapi ya kalian coba pastiin aja, ntar ada di Instagram kita untuk pengumumannya ya. Jadi thank you banget untuk Snook. Gue to be honest suka banget sama produk kalian. Ini gue highly recommended juga untuk kalian yang lagi cari aksesoris kursi lah bisa dibilang, untuk bikin setup kursi kalian tuh lebih enak dipakainya. Dan dia juga brand lokal, mereka klaim itu untuk pembuatan si armrest dan footrest itu ada di Indonesia semuanya. Jadi mantep banget, gue suka. Ya, kita lanjut kita bahas kursinya ke bagian bawah. Di sini tuh dia
Mekaniknya yang tadi gue bilang cuma bisa naik turun aja gas liftnya, nggak ada rocking dan nggak ada reclining system. Dan dia punya base itu kalau gue lihat emang lebih datar dan lebih kecil. Jadi ini udah mana nggak terlalu tinggi base-nya. Terus kaki kecilnya ini juga bikin kayak kalau gue pengen ke kanan kiri atau ke depannya itu rasanya pengen jatuh gitu karena kakinya itu kecil. Terus dia punya caster wheel juga ini kualitasnya nggak banget sih, jadi kayak bener-bener murahan banget gitu loh. Caster wheel ini gue rasa kalau misalnya berat kalian itu di 80 lebih bisa jadi cepet patah ya, atau bahkan nggak bisa jalan lah minimal. Dan worst case-nya bisa patah sih caster wheel-nya itu. Solusinya ya ganti caster wheel bisa, atau kita bisa ganti dia punya gas lift-nya. Gas lift itu biasanya gue pakai di 120 lah, 120 itu bisa lebih tinggi dan itu bisa jadi solusi kalau misalnya meja kalian 70 cm atau 75 ya, ini masih bisa pakai kursi ini. Kalau misalnya kakinya nanti gantung ya kalian bisa pakai footrest-nya ini yang tadi gue beli. Ya jadi so far itu aja yang gue bisa bahas dari kursi ini, kursi yang harganya cuma 400.000 aja. Keunggulannya kursinya jujur, oh ya ada satu lagi fitur yang belum gue sampein. Ada USB di kursinya. Sumpah demi apapun ini ada geternya di kursinya, jadi di sandaran di bagian lumbar supportnya ini ada getaran-getaran apa gitu. Tapi jujur ini ya demi apapun ya, gue nggak bohong, demi Tuhan ini tuh bikin kayak sedikit mules gitu. Kita duduk di sini, kayak getarannya tuh terlalu ekstrim, kayak vibra. Gue gak ngerti esensi dari si getaran ini apa, nggak bikin ngilangin pegel juga enggak, malah bikin makin aneh rasanya duduk di sini. Mending getarnya tuh dialihkan lah budgetnya untuk atur armrest ya, bisa lebih tinggi gitu. Oke, jadi dari kursi ini gue bisa simpulin ya, kursinya memang murah banget. Jujur secara posisi duduk sebenarnya ini enak ya duduk di sini, bukan yang sampai nggak enak banget gitu, tetap enak karena foamnya dia tuh empuk dan sandarannya juga surprisingly ini enak-enak aja ya, gue nggak ada masalah, nggak ada reclining, nggak ada rocking, ya udah aja nggak apa-apa, cuma 400.000 nih kursi again. Cuma gue lebih concern ada di ketinggian kursinya, ini alangkah lebih bagusnya kalau udah dapat gas lift yang lebih tinggi dari ini tanpa kita harus ganti lagi. Terus armrest juga, ya armrestnya bisa ditinggiin lagi kalau bisa, ini the best sih menurut gue ya, semoga. Nah ini juga gue nggak bisa ngeluhin, gue ngeluhin ke siapa ya, gue kasih sarannya ke siapa gitu, karena ini kursi nggak ada mereknya gitu. Dijualnya sama toko-toko aja gitu, kayak mungkin resell doang, karena nggak tahu mengadunya ke siapa. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.